पर फरिश्ते निछावर करे और कुशादा तरक्की की राह करे. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ansyar di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini kami akan menyajikan 3 buah video yang berisi nasihat dan bimbingan rohani dari Khalifah Jemaat Islam Ahmadiyah. Nasihat-nasihat tersebut menekankan pentingnya menjaga perasaan sesama, memperkuat akhlak mulia, serta membangun sikap saling menghormati dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Melalui tayangan ini, diharapkan para Ansyar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepekaan dalam bertutur kata dan bertindak, menumbuhkan sikap lemah lembut, serta mempererat ukhuwah sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami persilakan para pemirsa untuk menyaksikan 3 video nasihat dari Khalifah Jemaat Islam Ahmadiyah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullahu Ta'ala Binasrihil Aziz. Pertanyaan saya adalah, beberapa orang mengatakan bahwa kami hanya akan menyampaikan kebenaran, sekalipun hal itu membuat orang lain tersinggung, dan terkadang mereka mengatakan sesuatu yang sangat menyinggung perasaan orang lain. Apakah cara demikian dibenarkan? Masalahnya adalah, hanya berbicara terus terang dan terbuka bukanlah suatu keluar biasaan. Sebagaimana orang Arab Baduy, mereka pun biasa berbicara terus terang. Dan apa sebutan yang kita berikan kepada mereka? Baduy, kan? Tidak ada yang mengatakan bahwa mereka berpendidikan atau terpelajar, oke? Anda faham? Pernah ada seorang Arab Baduy yang datang dan menarik jubah Hadrat Umar. Berkenaan dengan sahabat tersebut, tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah sahabat agung. Sebaliknya dikatakan bahwa orang itu bodoh. Semata-mata hanya kesabaran yang tinggi dari Hadrat Umar saja, atau kesabaran orang-orang soleh yang masih toleran dengan tindakan seperti itu. Atau orang yang mengalungkan kain di leher Rasulullah, lalu menariknya. Apakah itu sesuatu yang baik? Itu tindakan bodoh, kan? Namun Rasulullah tetap bersabar. Karena itu adalah tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang bodoh. Dan kita harus bersabar menghadapi orang-orang yang tidak tahu seperti itu. Oke? Sejauh berkenaan dengan mereka, mereka tidak mengerti bagaimana bercakap-cakap dengan benar, bagaimana harus berbicara dengan hormat ketika berbicara dengan orang yang statusnya lebih tinggi, meresponnya dengan hormat, dan berusaha memahami perkataannya. Jika seseorang lebih tua ingin menasihati orang yang lebih muda, tetap saja akhlak yang luhur menuntut orang tua tersebut untuk memberikan nasihat dengan dilandasi oleh niatan baik. Anda harus melihat waktu dan tempat dan memberi nasihat yang sesuai. Jika tidak, mereka akan bereaksi terhadapnya. Misalnya, jika ada orang tua yang memberikan nasihat kepada pemuda di tengah suatu pertemuan dengan mengatakan, "Anak bodoh, apa yang kamu lakukan?" Atau menanyakan kenapa melakukan ini dan itu, atau dengan mengatakan mengapa melakukan tindakan bodoh. Hal ini dapat menimbulkan efek negatif pada pemuda itu, karena merasa dipermalukan di depan semua orang. Oleh karena itu, si pemuda tidak akan mendengarkan yang lebih tua itu, atau pengurus jemaat, kemudian berhenti datang ke masjid. Tindakan seperti ini akan membuat orang menjauh dan merupakan tindakan bodoh. Untuk itu, jika ingin menasihati seseorang, harus didasari dengan niatan baik, sebagaimana ketika menasihati anak kecil secara terpisah, bahwa ini adalah hal yang tidak baik. Kebanyakan para orang tua menghargai anaknya, kecuali segelintir saja. Ada juga yang memarahi anak di depan umum, yakni anaknya sendiri, namun kadang diperlakukan beda antara anak sendiri dengan anak orang lain. Itu adalah tindakan keliru. Jika seorang senior ingin menasihati seorang pemuda, hendaknya dengan menghargai perasaan si pemuda itu. Jika seorang yang lebih muda ingin berbicara kepada yang lebih tua, hendaknya berbicara dengan memperhatikan adab kesopanan, bukannya dengan menumpahkan apa yang ada di mulut dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Oke? Anda sudah puas? Rasulullah SAW menyatakan bahwa akhlak yang baik adalah poin yang mendasar. Oke? Akhlak yang baik memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik dan lembut, berbicara dengan hormat, bukannya seperti orang Baduy tadi, meluapkan apa saja yang muncul di benak. Oke? Pada tanggal 18 Januari, Majelis Amillah Nasional Majelis Ansarullah Switzerland mendapat berkat untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binasrihil Aziz. Selama mulakat yang berlangsung di Islamabad, para peserta semuanya memiliki kesempatan untuk melakukan diri dan memohon bimbingan Huzur. Selama mulakat, Huzur berbicara kepada Qaid Talimul Quran dan Wakaf Arzi.
di antara Anda yang duduk di sini, apakah pernah melakukan wakaf arzi? Belum, Huzur. Jika Anda memberi contoh, barulah orang-orang akan mengikuti Anda. Semua anggota amilah yang duduk di sini hari ini, mereka semua harus melakukan wakaf arzi. Baik, Huzur. Dorong mereka untuk membaca Al-Quran secara teratur dan minta mereka mengajarkannya di rumah mereka masing-masing. Hanya dengan begitu, struktur administrasi akan bekerja secara efektif. Huzur, nama saya Nasir Mahmud, berkhidmat sebagai Qaid Zahanat dan Sehat Jasmani. Saya juga berkhidmat sebagai Zaim Majlis Basil. Anda berolahraga? Iya, Huzur, saya berolahraga. Saya pergi ke gym dan juga berolahraga. Berapa kali? 2 hari seminggu? Saya berolahraga setidaknya 2 atau 3 kali seminggu, Huzur. Berapa banyak Ansar yang pergi ke gym? Huzur, saya baru saja bergabung dengan Ansarullah. Hingga hari ini sudah 15 hari berlalu, kan? Iya, Huzur. Apakah Anda sudah melakukan pekerjaan administrasi dalam 15 hari ini? Iya, Huzur. Berapa banyak Ansar? Anda seharusnya sudah membaca berkas-berkas terdahulu. Iya, kami saat ini sedang dalam proses transisi. Apakah proses ini akan berlangsung selama 6 bulan? Ada 155 anggota dalam tajdid Anda. Seseorang bisa mengambil alih dalam waktu setengah jam. Siapa selanjutnya? Huzur, nama saya Tahir Mahmud Chaudhry dan saya berkhidmat sebagai Qaid Mal. Berapa orang yang berpenghasilan? Huzur, saya tidak memiliki data yang tepat, tetapi saya pikir 90%. Anda seharusnya punya data ini. Anda telah berkhidmat sebagai Qaid Mal selama bertahun-tahun. Anda seharusnya memiliki data dengan angka pasti berapa banyak orang yang berpenghasilan dan berapa pendapatan mereka dan apakah mereka memberi canda sesuai dengan tarif yang ditentukan atau tidak. Jika mereka tidak bisa, apakah mereka telah meminta izin untuk ini? Data ini seharusnya lengkap. Insya Allah, Huzur. Hal utama adalah kita harus mengetahui kenyataannya. Harus memastikan realitas sebenarnya dari hal-hal tersebut. Jika ada yang tidak bisa memberikan canda, Anda juga harus mengetahui hal ini. Adapun mereka yang mampu dan berpenghasilan baik, apakah mereka membayar canda sesuai dengan syarah yang ditentukan atau tidak? Oke, jika mereka tidak memberikan canda, maka mereka harus meminta pengecualian. Jadi Qaid Mal harus memiliki semua informasi ini. Oke, baik, Huzur, insya Allah. Silakan duduk. Huzur, saya Qaid Ithar di Majlis Ansarullah Swiss. Berapa banyak candah yang dibayarkan untuk khidmat khalaq oleh Ansarullah? Pernahkah Anda melakukan proyek semacam itu? Belum, Huzur. Pernahkah Anda membangun gubuk di Afrika, memasang pompa air, atau membantu pasien yang sakit? Saya telah melakukannya secara pribadi. Lakukan atas nama Ansarullah juga, dan Anda akan mendapatkan pahala untuk ini. Kemudian Anda dapat memberitahu saudara Ansar lainnya bahwa Anda telah memberikan kontribusi seperti itu. Untuk itu, mereka juga harus melakukannya. Oke? Bacalah peraturan mengenai tugas-tugas Qaid Ithar, dan kemudian laksanakanlah. Motivasi anggota Anda untuk membantu orang miskin di Afrika, atau di negara-negara berkembang lainnya, atau di daerah terpencil di Sindh, Pakistan, atau dimanapun ada kebutuhan di Afrika. Bantu mereka dengan memberikan sedekah, bantu mereka selama Id, bantu mereka dengan memasang pompa air, atau dengan menyumbangkan sesuatu untuk rumah sakit. Anda harus melakukan sesuatu, bukan? Saat berbicara dengan Qaid Tabligh, Hadrat Khalifatul Masih menanyakan tentang minat masyarakat Swiss secara umum terhadap agama. Assalamualaikum, Huzur. Waalaikumsalam. Nama saya Ataul Haq dan saya mengkhidmat sebagai Qaid Tabligh. Anda Qaid Tabligh? Apakah Anda mengerti bahasa Urdu? Sangat sedikit, Huzur. Hanya kalimat itu saja, ya, yang telah Anda ucapkan. Apakah Anda mengerti bahasa Inggris? Ya. Anda Qaid Tabligh? Apa rencana Anda untuk tabligh? Jadi tahun lalu kami memiliki pengalaman yang sangat baik dengan pameran-pameran yang kami lakukan di 2 kota besar di Swiss. Berapa banyak orang yang datang untuk melihat pameran Anda? Hingga 110 orang selama sepanjang hari. Hanya 100? Tetapi sebagian besar orang di Swiss tidak peduli tentang agama? Iya, Huzur. Mereka tidak memiliki minat apapun terhadap agama? Tidak. Mereka tidak memiliki minat terhadap agama. Bagaimana Anda dapat mengembangkan minat di antara orang-orang tersebut? Ini adalah pekerjaan Qaid Tabligh. Kami berpikir untuk memperluas pameran-pameran ini, Huzur. Anda juga harus mencoba mengeksplorasi lebih banyak cara untuk bertabligh. Oke, bagaimana Anda dapat memperluas kegiatan tabligh Anda, literatur gratis, pamflet, dan kontak satu persatu. Dan cobalah untuk melibatkan lebih banyak ansar dalam skema Da'i ilallah, mereka yang terlibat dalam dakwah dan tabligh. Oke, baik, Huzur. Jadi buatlah program yang komprehensif dan ekstensif. Insya Allah, Huzur. Saat mulakat berakhir, Hadrat Amirul Mukminin memberikan bimbingan umum kepada semua anggota amilah tentang perlunya menjadi majelis yang ideal.
Berusahalah untuk bekerja keras. Anda memiliki majelis yang kecil, oleh karena itu seharusnya menjadi majelis yang ideal, oke? Insyaallah Huzur. Saya yakin ada lebih banyak ansar di sini di Jemaat Islamabad daripada seluruh jemaat Anda di Swiss. Iya Huzur. Jadi buatlah menjadi jemaat yang ideal, oke? Baik Huzur, insyaallah. Huzur, itulah sebabnya kami datang ke sini untuk menerima doa dan berkat Huzur, dan insyaallah. Baik, Anda juga lakukan sholat dan berdoa untuk diri Anda sendiri. Baik Huzur, Anda juga harus berdoa sendiri. Anda memiliki jemaat yang kecil, berusahalah untuk mengubahnya menjadi jemaat yang ideal, dan alih-alih saling menjegal dalam hal-hal kecil atau bertengkar satu sama lain, alih-alih satu orang mengeluh tentang yang lain, atau alih-alih satu orang tidak mematuhi yang lain, alih-alih Amir atau Sadr Khudamul Ahmadiyah atau Sadr Ansarullah atau Lajnah menyimpan keluhan, Anda harus membebaskan diri dari pertengkaran semacam itu dan bekerja sebagai satu kesatuan. Ketika Anda mengembangkan persatuan dan bekerja secara harmonis, barulah pekerjaan Anda akan diberkahi. Oke? Ansarullah berada pada usia yang merupakan usia matang. Oleh karena itu, Anda seharusnya membimbing orang lain dan membantu saudara-saudara Ansar lainnya dalam maju ke depan. Oke? Anda menyumbang 1/5 dari tajnid jemaat Anda. Oke? Jika Anda mentarbiyati anak-anak, istri, dan di dalam rumah Anda dan saudara-saudara Anda, maka semuanya akan baik-baik saja. Berusahalah untuk memajukan nizam dan jangan bertengkar mengenai hal-hal sepele. Saat melakat berakhir, para anggota Amilah semuanya memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Huzur dan menerima hadiah pena. Sehari sebelumnya, pada hari Sabtu, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis menghadiri Refresher Course Waqf Now Internasional. Hadrat Amirul Mukminin meluncurkan aplikasi Waqf Now yang baru dan memimpin para peserta dalam doa. Para peserta kemudian semuanya memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Huzur. Semua sekretaris yang telah datang ke sini seharusnya tidak hanya datang, duduk dalam pertemuan ini, mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan dan lalu kembali, melainkan Anda juga harus mengamalkan ini. Jelaskan kepada para Waqafinau mengenai apa tanggung jawab mereka. Beberapa Waqafinau akan secara resmi masuk ke dalam pengkhidmatan jemaat, sementara ada beberapa Waqafinau yang bekerja di bidang mereka sendiri. Jelaskan kepada mereka bahwa mereka harus memperoleh izin sebelum memulai pekerjaan di luar. Mereka boleh melakukan pekerjaan apapun yang mereka inginkan jika jemaat tidak membutuhkan mereka pada saat ini. Namun itu tidak berarti bahwa mereka telah menjadi sepenuhnya bebas. Sebagai seorang Waqafinau, mereka harus memahami tanggung jawab mereka, menunaikan hak-hak ibadah mereka, meningkatkan pengetahuan agama mereka, memperoleh pengetahuan tentang Al-Quran, dan mengkhidmati jemaat. Ini adalah hal-hal penting yang harus Anda tanamkan dalam pikiran setiap anak Waqafinau. Saya telah mengetahui beberapa orang yang di negara-negara tertentu, orang-orang juga menulis kepada saya bahwa mereka tidak ingin melanjutkan wakaf mereka. Jadi, kirimkan daftar semua individu tersebut ke Departemen Pusat Waqafinau di sini, sehingga nama-nama mereka dapat dihapus dari daftar. Waqafinau bukan hanya sebuah gelar, melainkan itu adalah sebuah pangkat yang diberikan kepada seorang anak pada saat mereka belum lahir. Dan kemudian setelah itu, dia memperbarui ikatan mereka dan berjanji untuk melanjutkan dan mempertahankan perjanjian ini. Mereka yang tidak dapat mempertahankan perjanjian ini, kami harus menghapus nama-nama mereka dari daftar bagaimanapun juga. Dan mereka yang berjanji untuk mempertahankan wakaf mereka, kemudian juga harus memahami tanggung jawab mereka. Apapun yang Anda pelajari dan bawa pulang dari sini, saya pikir banyak hal telah dijelaskan di sini dan bahwa Anda sudah mengetahuinya, tetapi sekarang ada kebutuhan untuk bertindak. Ada kebutuhan untuk mengorganisir para Waqafinau. Jika tim-tim Waqafinau ini yang berjumlah ribuan diorganisir dengan baik, maka pekerjaan jemaat di setiap negara dapat meningkat secara eksponensial. Pekerjaan tabligh, pekerjaan tarbiyat dapat meningkat secara eksponensial di kalangan wanita maupun di kalangan pria. Dengan demikian, berikan perhatian khusus terhadap hal ini. Saya berharap Anda juga akan berupaya untuk bertindak berdasarkan apa yang Anda pelajari dan bawa pulang dari sini, dan akan mengorganisir tim-tim Anda dan anggota-anggota Waqafinau Anda kembali. Semoga Allah telah menganugerahkan Anda kemampuan untuk melakukannya. Amin. Assalamualaikum. Mengenai takwa, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tempuhlah ketakwaan. Takwa adalah akar dari segala sesuatu.
Makna takwa adalah menghindari setiap dosa yang halus dan rinci. Takwa yaitu dalam perkara yang di dalamnya terdapat keraguan akan adanya keburukan, seseorang tidak melakukannya. Beliau bersabda bahwa perumpamaan hati adalah seperti sungai besar yang darinya mengalir sungai-sungai kecil. Dari sungai hati juga mengalir sungai-sungai kecil, misalnya lidah, dan demikian juga anggota-anggota tubuh lainnya. Jika air sungai kecil rusak dan kotor, serta keruh, maka dapat diperkirakan bahwa air sungai besar juga akan rusak. Karena itu, jika Anda melihat seseorang yang lidahnya atau tangan dan kakinya serta lain-lainnya dari anggota tubuhnya ada yang najis, maka fahamilah bahwa hatinya juga demikian, yaitu tidak bisa menjadi suci. Maka inilah standar takwa yang harus kita letakkan di hadapan kita. Dan ketika kita meletakkan standar ini di hadapan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menepati ikrar baiat kita dan akan menjadi orang-orang yang berusaha mengamalkannya. Karena itu, kita harus melihat sampai sejauh mana kita berusaha meraihnya, dan ketika kita melakukan ini, maka kita sebagaimana yang telah saya katakan, akan menjadi teladan atau model bagi orang lain.